Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Aulia Nur Sofia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang dinamisasi Pancasila dalam hukum. Sebelum kita memasuki materinya lebih jauh, alangkah baiknya kita mengetahui dulu dinamisasi itu apa ya? Dinamisasi itu suatu hal yang terus berubah dan terus berkembang secara aktif. Diambil dalam bahasa Yunani yang berarti kekuatan atau tenaga. Apa sih hubungannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini? Kita akan membahas tentang dinamisasi Pancasila dalam hukum. Sekarang kita akan memasuki materi dinamisasi dalam Pancasila. Sebagai ideologi negara, harus bersifat terbuka dan dinamis, yaitu membuka diri terhadap beberapa penafsiran baru sesuai perkembangan zaman agar tetap relevan dengan kebutuhan bangsa dan negara Indonesia. Mengapa sih Pancasila diharuskan dinamis di dalam hukum? Karena dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Otomatis hukum pun adalah Pancasila. Pancasila dalam segi hukum harus dinamis. Karena untuk mewujudkan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang tentram dan sejahtera sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Hukum yang berlaku harus dinamis atau terbuka. Terbuka itu sendiri berarti warga negara Indonesia seluruhnya harus mengetahui atau berhak mengetahui apa saja peraturan yang dibuat, beserta keadilannya yang tidak dipandang melalui pangkat maupun kekayaan dan adat istiadat. Lalu, apa peranan warga negara Indonesia terhadap dinamisasi Pancasila di dalam hukum? Setiap warga negara Indonesia sudah jelas wajib mengikuti peraturan yang sudah diatur dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi hal yang harus diingat oleh setiap warga negara adalah jelas adanya peraturan secara tertulis sehingga tidak akan memunculkan konflik kesalahpahaman antar warga negara Indonesia itu sendiri. Pancasila juga merupakan sumber dari segala hukum, di mana sumber hukum itu dibagi menjadi dua sumber, hukum material dan formil. Pada kali ini, mengenai dinamisasi Pancasila yang menjadi faktor dalam menentukan hukum pada hukum material, contohnya, hukum bebas beragama, kesusilaan, hubungan sosial. Dan yang menjadi faktor dalam menentukan hukum pada hukum formil adalah isi dari hukum yang sudah dibuat dan disahkan, seperti perundang-undangan, perjanjian antara negara, dan sebagainya. Kesimpulan pada materi kali ini adalah, meskipun Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, jika dikaitkan dengan dinamisasi Pancasila, memiliki upaya yang harus ditetapkan, yang harus diterapkan menjadi sebuah aliran hukum positif, dan menjadikan Pancasila sebagai puncak perundang-undangan. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Semoga materinya dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan sekian video pemaparan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.